Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi basata yadahu fil laili liyatuba musii'un nahar wa khassam bil falahi man amara bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, jamaah pengajian Ahad pagi tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum kajian ilmu disampaikan, maka mari kita buka bersama kajian Ahad pagi tadi yang penuh rahmat kali ini dengan Ummul Quran, dengan harapan besar semoga setiap langkah kita, setiap detik, setiap desah nafas keluar masuk kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti kita sewaktu dipanggil Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih, dan mari kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Agus Sofyan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian akan pagi kadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ikadi disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Hatta Samsuddin LC dari Solo, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk infak akad kemarin telah terkumpul sejumlah 6.022.500 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak Ibu yang menghendaki buku
karangan beliau Al-Ustadz Hatta Samsudin, nanti bisa ke sekretariat atau di belakang masjid seperti biasa dengan harga Rp40.000 dengan judul Malam Janganlah Cepat Berlalu. Nanti insya Allah akan sedikit dikupas oleh beliau. Dan yang kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian juga menghendaki CD atau VCD yang sudah tercetak oleh panitia, juga bisa berhubungan dengan panitia dengan harga Rp30.000. Dan yang terakhir, pengumuman dibuka kembali pelajaran atau kursus bahasa Arab kelas baru yang insya Allah akan dimulai bulan Januari, menunggu para pendaftar. Sebagai pemula yang ingin belajar dan mendalami bahasa Arab, mulai dibuka mulai hari ini hingga tahun baru, dan insya Allah bulan Januari bisa dimulai. Demikian beberapa pengumuman, dan mari kita simak bersama kajian ilmu yang akan langsung disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Hatta Samsudin LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi IKD Kediri di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan di awal majelis. Bapak Ibu semua, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sampun sarapan dereng? Pertanyaan yang sederhana, yaitu apa kabar? Tetapi sesungguhnya pertanyaan inilah yang sering juga ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, khususnya pada pagi hari. Beliau bertanya kepada Mu'ad, beliau juga bertanya kepada Haris, kaifa asbahta ya Mu'ad? Kaifa asbahta ya Haris? Maka jawaban para sahabat adalah asbahtu mu'minan haqqan. Aku berpagi hari dalam kondisi iman yang sungguh-sungguh. Kalau kita ditanya biasanya sehat. Alhamdulillah, itu juga nikmat. Tetapi para sahabat juga menekankan imanlah nikmat yang terbesar. Sehingga dengan iman itu, amal kita pada pagi hari ini, pengajian kita, duduk kita pada pagi hari ini, insya Allah menjadi amal andalan kita, menjadi amal yang berpeluang mengantarkan kita untuk mengetuk pintu surganya. Tetapi tanpa iman, bisa jadi amal-amal yang lebih besar itu menjadi habaan mansuro, menjadi debu-debu yang bertebaran, menjadi tidak terpakai karena tanpa iman. Maka jawaban para sahabat tadi benar-benar luar biasa, mengingatkan kita akan nikmat iman. Dan alhamdulillah,
pada pagi hari ini selain nikmat iman, kita juga diberikan nikmat tentu kesehatan, taufik dan hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita, ringankan hati kita untuk bisa sampai hadir di majelis ini. Kembali soal iman tadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya ingin menyampaikan, di luar sana ada orang yang amalnya lebih banyak dari kita tapi tanpa iman. Saya berikan contoh, ada namanya orang terkaya di dunia, nomor 3, nomor 2, nomor 1, dari tahun 97 sampai 2013, selalu ada di urutan awal-awal terkaya di dunia. Yang buat pabrik komputer. Sudah tahu nggih? Itu amalnya luar biasa. Kalau kita zakat berapa persen? 2,5%. Amalnya 10%. Penghasilannya disumbangkan dalam bentuk foundation atau charity yang untuk disebar di seluruh dunia. Jadi membuat namanya Melinda Foundation, dititipkan kepada istrinya, kemudian untuk dibuat amal-amal seperti bangun jembatan, bangun rumah sakit, bangun jalan-jalan di seluruh dunia. Luar biasa amalnya. Kalau Bill Gates tadi yang disebutkan itu bangun rumah sakit, kita mungkin amalnya nengok orang sakit. Ya. Kalau bangun jalan-jalan, kita amalnya mungkin menyingkirkan duri di jalan. Tapi dengan iman kita, maka amal-amal yang sederhana itu tidak expired, akan terus berlaku, tercatat hingga hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Tetapi amal yang besar tanpa keimanan, maka dicatat di dunia, manusia simpati, manusia memuji, manusia mengapresiasi, tetapi hanya di dunia. Kalau sampai meninggal tidak dalam kondisi keimanan, maka itulah yang disebut dengan habaan mansuro. Jadi kembali kita bersyukur dengan nikmat iman. Selain itu, kalau kita bicara orang terkaya di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau orang terkaya di dunia biasanya versi Forbes, versi majalah Newsweek, atau majalah-majalah ekonomi. Maka saya ingin menyampaikan orang terkaya di dunia versi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan khususnya pagi hari supaya kita kembali bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala hari ini. Man asbaha minkum mu'afiyan atau aminan fi hijrihi. Barang siapa yang di pagi hari bangun di pagi hari dalam kondisi aman, tidak ada ketakutan, tidak ada ancaman kerusuhan, tidak ada ancaman peperangan, maka alhamdulillah itu yang pertama, aman. Yang kedua adalah dikatakan mu'afiyan fi jasadihi au mu'afin fi jasadi, sehat jasadnya. Bapak Ibu sekalian hadir di masjid ini insya Allah berarti sehat. Dan yang ketiga adalah indahu qut yaumihi, punya persediaan makan untuk hari ini. Ibu-ibu gadah? Alhamdulillah. Ternyata cuma 3 itu syarat. Kata Rasulullah SAW, khuyyizat lahud dunya faka'annama khuyyizat lahud dunya, seolah-olah dunia itu dibentangkan di hadapannya. Jadi menjadi orang terkaya di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, 3 hal ini sudah dikumpulkan pagi ini? Sudah? Alhamdulillah, berarti kita menjadi orang terkaya di dunia versi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, azakumullah, kami hadir di sini tentu Bapak Ibu bertanya-tanya siapa yang di hadapan itu. Saya ingin memberikan gambaran. Kalau tiba-tiba siang hari saya ketok-ketok rumah
pintu Bapak Ibu, pertama kali yang terpikirkan itu pikiran negatif atau pikiran positif? Kalau belum ketemu di sini loh, negatif. Contohnya apa, Bu? Kenapa, Bu? Pasti pikirannya kalau tidak jauh-jauh salesman, ya kan? Minta sumbangan. Atau ada lagi yang lebih buruk pikirannya? Penipuan. Itulah yang tergambar di dalam pepatah Arab, al-insanu a'daun majuhilu. Manusia itu menjadi musuh atau cenderung memusuhi apa-apa dan siapa-siapa yang belum dikenal. Bukan cuma siapa-siapa, tetapi apa-apa. Kalau kita datang ke sebuah tempat, makanan yang kita cari adalah makanan yang kita kenal. Kuliner yang kita cari adalah kuliner yang kita kenal. Kalau saya ke Kediri berarti kemana, Bu? Pecel Mbah Darmo, ya. Nah, jadi harus cari yang dikenal. Apa-apa kalau dikenal, maka insya Allah bisa positive thinking. Maka sebelum kita banyak membahas tentang tadi bagaimana keluarga Samara yang romantis sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, maka sedikit mohon izin untuk berkenalan. Saya asli Kudus, ada yang dari Kudus di sini, tinggal di Solo. Alhamdulillah, kalau secara usia masih muda, saya 33 tahun, istri 1 dan anak 5. Alhamdulillah, ya. Oh ya, nama saya tadi Hatta Syamsuddin, ya. Kemudian S1 di Sudan, S2 Pemikiran Islam di UMS, dan aktivitas sekarang mengajar Ma'had Ar-Royan, kemudian juga aktivitas-aktivitas lainnya, menulis buku diantaranya tadi yang sudah disebutkan, buku tentang romantisme keluarga Nabi. Romantisme keluarga Nabi yang insya Allah sebagiannya akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang waktunya sekitar berapa? 1,5 jam. Kalau biasanya saya ngisi training keluarga itu sampai 3 jam. Awal November kemarin di Kendari sampai setengah hari. Sampai dari mulai jam 9 sampai asar. Tapi insya Allah 1,5 jam cukup insya Allah. Nanti kalau tidak cukup bisa kita perdalam dengan tanya jawab setelahnya. Tadi panitia berpesan seperti itu. Jadi setelah kita tutup dengan doa, nanti kalau ada yang memperdalam dengan tanya jawab, insya Allah masih terbuka. Kemudian juga saya menjadi Dai Ramadan PKPU. PKPU yaitu mengirim Dai ke negara-negara yang minoritas Muslim. Tahun 2011 saya ke Taiwan, tahun 2013 kemarin Ramadan saya ke Jepang, bertemu dengan saudara-saudara di sana selama sebulan untuk menyemangati tentang ilmu-ilmu keislaman. Kemudian ini 6 buku yang saya tulis, khususnya yang judulnya Malam Janganlah Cepat Berlalu, itu adalah cetak ulang dari edisi Rasulullah Muhammad SAW, The Inspiring Romance. Jadi kita ngomongin keluarga romantis versi Rasulullah SAW. Kalau saya lihat sekilas di sini yang hadir, auranya sudah aura-aura romantis. Amin. Entah apakah karena terpengaruh tanggal muda, ya. Karena tanggal muda itu lebih mudah romantis daripada tanggal tua, ya. Jadi insya Allah auranya aura romantis, tidak pandang tanggal. Tanggal muda maupun tua tetap romantis. Bahkan muda maupun tua tetap romantis, ya. Kemudian kalau lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara bisa lihat di website kami indonesiaoptimis.com, www.indonesiaoptimis.com. Materi-materi keluarga dan keislaman lainnya ada di sini. PowerPoint-nya kami share di sini sehingga insya Allah lebih bermanfaat, lebih banyak manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, monggo kalau mau menyamakan wajah, ya. Jangan
kita bakhil walaupun dalam bentuk yang paling sederhana. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jadi jangan kita meremehkan dalam berbuat kebaikan meskipun dalam bentuk menyambut saudara dengan wajah yang bersinar. Monggo Bapak Ibu silahkan lihat samping kanan kiri, berikan wajah yang bersinar. Monggo Bapak-bapak silahkan sedekah wajah yang bersinar. Monggo. Ya, sudah senyum sudah ya. Jangan sampai kanan kiri nggak kenal ternyata. Ya, kanan kiri silahkan, kalau tidak sedekah, belum sedekah yang lain-lain, paling tidak sedekah senyum. Insya Allah kita akan bicara tentang keluarga romantis. Pasti pertanyaan yang ada dalam benak Bapak Ibu sekalian biasanya, mengapa saya bicara tentang keluarga romantis? Toh usia pernikahan saya masih jauh dengan Bapak Ibu sekalian. Saya baru 10 tahun, ya. Gimana? Ya kan 10 tahun tadi kan? Jadi saya masih ingat bulan Ramadan yang dulu, 10 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di Sudan, saya berdoa. Wah, ini kalau yang belum nikah bisa diikuti. Jadi saya berdoa di bulan Ramadan, ya Allah jadikan ini Ramadan terakhir saya membujang. Alhamdulillah karena Ramadan mustajab, bulan 2 bulan setelahnya saya menikah. Itu 10 tahun yang lalu. Jadi bisa, monggo kalau ada yang mau berdoa dengan keyakinan, semangat, jadikan ini pengajian IKD terakhir saya membujang, ya kan? Jadi langsung ke KUA, langsung nanti bisa dimudahkan jodohnya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Nah, alasannya kenapa saya berbicara tentang keluarga romantis, yang pertama yang saya sampaikan adalah romantisme keluarga Nabi. Jadi tidak sedang memamerkan romantisme saya sendiri yang barangkali juga sama, kita masih sama-sama belajar. Kalau kita lihat dari kisah kehidupan Rasulullah SAW, banyak sekali episode romantis yang terserak di dalam kitab-kitab hadis dan tidak semuanya mudah ditemukan. Kalau kita pengajian itu biasanya yang dibahas tentang tafsir, ya, tentang hadis, tentang akidah, fikih, ya. Di sela-sela itu mungkin ada tentang keluarga, tapi tidak yang secara spesifik membahas tentang keluarga Rasul. Padahal Syekh Said Qutb di dalam tafsir Zilal fi Zilalil Quran itu mengatakan bahwa keluarga rumah tangga Nabi itu seperti buku terbuka. Buku terbuka yang memang harus dibaca umatnya. Jadi tidak ada hal yang ditutup-tutupi, termasuk masalah-masalah sensitif, termasuk masalah-masalah keluarga beliau. Ada disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim, surat Al-Ahzab. Itu untuk pelajaran bagi kita. Bagaimana kita mencontoh romantisme keluarga Nabi. Coba kalau kita tanya anak-anak muda sekarang, atau bahkan bapak-bapak, kalau romantis itu biasanya pikiran kita kemana coba? Gimana? Ke situ. Maksud saya biasanya kita mencari referensi tentang romantis biasanya di film-film barat, ya kan? Di lagu-lagu, atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang lama-lama film-film India, begitu kan? Jadi romantis itu gambaran kita adalah hal-hal seperti itu. Padahal Rasulullah SAW memberikan contoh banyak hal romantis. Mengapa kita tidak mengambil romantis dari apa yang dicontohkan oleh beliau? Jadi bukan referensinya ke mana-mana. Itu alasan saya yang pertama. Alasan yang kedua adalah permasalahan keluarga di sekitar kita yang begitu banyak sekali. Kanan kiri, apalagi kalau ibu-ibu rajin nonton infotainment, ya kan?
Di mana-mana permasalahan keluarga, sehingga tidak ada yang menjamin, kecuali kita harus berupaya untuk meningkatkan keluarga kita menjadi keluarga yang romantis, keluarga yang samara. Waktu saya di Taiwan, mbak-mbak di sana, ibu-ibu bertanya, curhat, salah satunya selain tentang masalah keluarga, kadang-kadang masalah ibadah di sana. Masalah keluarga jelas, permasalahan pasti keluarga. Ada lagi yang ditanyakan tentang Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di kamar mandi? Iya. Karena tidak semua majikannya membolehkan. Majikan mereka takut kalau pakai rukuh. Jadi kalau ibu-ibu kita, mbak-mbak kita pakai rukuh, takut dan mengatakan, wah nanti malaikat saya nggak masuk rumah. Jadi malaikat versi mereka. Akhirnya dilarang sholat sehingga hanya bisa sholat ketika di kamar mandi. Bayangkan betapa beratnya perjuangan. Nah ternyata ada beberapa kasus mereka sudah berjuang berat di negeri sana, kemudian mengirimkan uang kepada suaminya, karena dulu suaminya juga mengizinkan supaya keluarganya bisa kokoh sejahtera dari sisi keuangan, dikirimkan uang kepada suaminya, tetapi suaminya menggunakannya untuk selingkuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Selingkuh dari modal kerja keras istri. Begitu pula ketika yang di sana mendengar, kira-kira bagaimana, Bu? Hancur hati, kecewa. Kalau tingkatan keimanannya bagus dan lingkungannya bagus, maka akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabung dengan majelis-majelis taklim yang luar biasa banyak sekali. Di Jepang juga banyak, di Taiwan juga banyak. Tapi yang tidak beriman, apa yang dilakukan? Mereka membalas dengan selingkuh di Taiwan juga. Jadi awalnya ke Taiwan untuk menguatkan ekonomi rumah tangga, ketahanan rumah tangga, ternyata yang terjadi justru sebaliknya, kehancuran, selingkuh dibalas selingkuh. Jadi itu masalah di sekitar kita. Dan banyak lagi masalah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa ada tentu nanti kita lihat data-data perceraian, ya pernikahan yang semuanya menjadikan kita harus benar-benar menguatkan, ya menguatkan, jangan ada yang merasa aman. Kita berupaya untuk meningkatkan kualitas samara keluarga kita. Itu alasan saya yang kedua kenapa saya bicara romantis. Nah yang ketiga ini agak pribadi. Alasan kenapa saya di usia muda ini berbicara romantis padahal bapak-bapak banyak yang lebih lama berkeluarga. Karena saya pernah mengalami masa-masa yang berat. Saya sering bilang, bapak-bapak kalau soal kebersamaan dengan ibu, itu mungkin lebih lama dari saya. Tapi kalau soal ketidakbersamaan, saya lebih lama. Saya pernah ninggal istri saya kuliah di Sudan itu 2 tahun, Pak. Ibu-ibu sudah pernah ditinggal 2 tahun? Siapnya ditinggal berapa lama? Paling baru 3 hari sudah SMS. Aku tidak punya pulsa, Pak, ya kan? Nah, di dalam waktu yang 2 tahun itulah kemudian saya menulis buku tadi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam The Inspiring Romance, yang kemudian menjadi Malam Janganlah Cepat Berlalu. Ada kisah, Pak. Ya, kisah ini boleh dibilang sedih tapi pada waktunya indah. Jadi ketika itu saya nikah 40 hari lalu saya tinggal meneruskan kuliah. Cuman 40 hari. Nah, waktu itu belum banyak HP. Artinya istri saya punya HP, saya di sana belum punya. Padahal namanya manten baru pasti pinginnya SMS-an, ya. Karena sebelumnya belum kenal dengan istri, jadi mestinya adalah bisa SMS-an. Tapi karena saya nggak punya HP, lalu namanya kepepet jadinya kreatif. Saya pinjem join dengan HP teman saya.
Jadi teman saya Ustadz Sofwan, ya sekarang sudah MA di Jakarta, itu sharing HP. Jadi beliau itu kalau tahu ada SMS dari istri saya, dibiarkan, nanti kalau pas ketemu setoran. Jadi kalau pas ketemu ya janjian, misalnya maghrib setoran, saya dipersilahkan membaca, dan biasanya ada 2-3 SMS per hari. Tetapi kan masalahnya HP pada waktu itu kan nggak bisa nyimpen lama-lama dan nggak enak karena itu punya teman. Padahal kita masih pengantin baru, pengennya kan kalau ada SMS dibaca di malam hari ya, diulang-ulang seperti di sinetron-sinetron. Yang bisa baca sendiri suratnya itu ya. Nah akhirnya karena kepepet lagi, kemudian saya beli buku tulis. Setiap kali ada setoran SMS, saya langsung salin di buku tulis itu, lengkap dengan tanggal, jam, dan kata-katanya termasuk titik koma. Dan Bapak Ibu sekalian, itu terjadi selama setahun sampai saya bisa beli HP sendiri. Dan buku tulis itu pun penuh. Sampai sekarang masih saya simpan. Ibu-ibu, ini cerita sedih atau cerita senang? Senang. Pada zamannya dulu ini sedih ya. Pada zamannya dulu ini hal yang sedih, ternyata ini menjadi kemudian hal yang indah untuk dikenang. Tetapi perpisahan 2 tahun lamanya itu memberi pelajaran buat saya, agar yang sekarang bersama-sama bersyukur. Biasanya kan bersama-sama malah tidak menghargai kebersamaan, rame sendiri, baru kemudian kalau berjauhan merasa rindu, merasa kangen. Maka dari itulah pengalaman pribadi yang menjadikan kemudian saya menuliskan tentang romantisme keluarga Nabi. Bapak Ibu sekalian masih ingat kalau terima undangan biasanya apa? Surat Ar-Rum ayat 21. Betul? Sebenarnya tidak harus ya. Sebenarnya tidak harus Ar-Rum ayat 21. Boleh yang lain. Misalnya kalau prasmanan ya. Prasmanan makanannya, undangannya diganti kulu washrobu wala tusrifu ya. Makan minumlah tetapi jangan berlebihan, misalnya begitu. Jadi tidak harus sebenarnya Ar-Rum ayat 21. Tetapi memang ini punya makna yang kuat dalam masalah pernikahan. Jadi ini menjadi semacam tujuan, visi misi, amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijodohkan, maka harus kita bisa memunculkan 3 hal. Yang dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Luar biasa. Ternyata cinta kasih sepasang suami istri sama dengan gunung, lautan, samudra, langit, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijodohkan, tetapi kemudian harus ada tujuannya. Litaskunu ilaiha sakinah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawadah warahmah. Yang kemudian sering disebut dengan sakinah, mawadah, warahmah. Sekarang kalau saya tanya artinya apa? Artinya apa Pak? Yang sudah 20 tahun menikah, sakinah, mawadah, warahmah artinya apa? Ketenangan, kemudian cinta kasih dan harmonis. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita sering menyederhanakan. Samara yang penting bahagia, senang, begitu ya. Memang hal yang baik. Tetapi karena di dalam ayat dibedakan, perlu kita juga mengupasnya supaya memastikan kita sudah mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, bahwa di dalam ayat kita diingatkan tentang wa min ayatihi, bersyukur. Dulu ketika saya 2 tahun Pak tidak sama anak istri, itu saya setiap hari, setiap malam mimpinya itu sudah di Indonesia, ketemu anak istri.
Begitu bangun yang saya lihat adalah orang Afrika. Hitam-hitam besar itu. Jadi hampir setiap malam. Makanya Bapak Ibu sekalian punya banyak masalah, punya banyak beban di kantor atau dalam masalah yang lain, tapi begitu bangun sudah ada anak istri tercinta, insya Allah separuh masalah terselesaikan. Tapi kita banyak masalah, begitu bangun tidak bersama orang-orang yang kita cintai, berarti masalah kita akan menjadi lebih susah untuk diselesaikan. Jadi bersyukur wa min ayatihi. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, karena kita lihat banyak sekali kasus, wah yang nikahnya dulu di Ka'bah. Ibu-ibu tahu? Ternyata cerai juga. Cerai juga. Yang dulu katanya punya album romantis suami istri. Bagaimana kabarnya sekarang? Cerai juga? Ibu-ibu mengikuti ternyata. Ya. Ya. Jadi tidak ada jaminan. Bahkan kalau kita lihat secara spesifik data kita Pak di BKKBN itu, pernikahan tahun 2011 itu ada sekitar 2 juta dan perceraiannya 200.000. 10% angkanya. Nah sebabnya kenapa? Nah ini bocorannya. Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Fakta biru ya ulil absar. Kita mengambil pelajaran. Kenapa angka perceraian banyak itu? Ternyata sebab paling besar cuma 2. Sebabnya yaitu uang, dan yang kedua uang juga. Loh kok bisa? Sebab yang pertama adalah kekurangan uang, dan yang kedua kelebihan uang. Jadi biasanya kalau keluarga baru awal-awal, ini kita mengambil pelajaran. Baru merintis awal-awal, pengantin baru, uangnya biasanya pas-pasan, maka pada waktu itulah kesetiaan dan qanaahnya seorang wanita diuji. Ada yang gagal minta cerai, atau ada yang terus melanjutkan dan bertahan. Lalu kemudian setelah 5 tahun, 10 tahun sudah mulai punya apa-apa. Kalau sudah kelebihan uang, yang diuji tinggal gantian bapak-bapak. Mulai ngelirik sana, ngelirik sini. Berpikir untuk membuka cabang. Ya. Namanya membuka cabang harus usaha yang pertama harus sukses, betul Bu ya? Bahkan kadang-kadang buka cabangnya yang ilegal. Ya. Nah akhirnya kemudian terjadi perceraian karena sebab seperti itu. Perselingkuhan dan lain sebagainya yang tadi, yang ilegal. Ya. Nah inilah yang kemudian di dalam pepatah dikatakan, wanita diuji saat suami tidak punya apa-apa. Dan laki-laki diuji saat sudah punya apa-apa. Itulah sebab paling banyak perceraian. Ketika dalam titik kekurangan uang maupun kelebihan uang. Makanya harus sama-sama meningkatkan keimanan dan belajar bagaimana cara Rasulullah SAW mengelola dalam rumah tangganya. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar kata romantis, seringkali kita salah paham. Apa Pak romantis? Rokok makan gratis ya. Kita sering salah paham, maka yang pertama kali meluruskan. Kenapa Ustadz di masjid ngomong romantis? Itu perlu dipertanyakan. Nah nanti ada dalilnya. Bahwa yang disampaikan ini bukan romantis yang dalam pikiran kita. Kalau dalam pikiran kita romantis itu selalu hal-hal yang enak-enak atau melihat ke barat. Makan malam ditemani lilin, betul? Versi orang barat dan kita ikut-ikutan itu romantis, betul? Padahal itu kan berarti listrik mati, ya kan? Romantisnya apa begitu kan? Tetapi memang kadang-kadang real pepatah kalau makan-makan pasti lebih romantis. Ibu-ibu betul setuju? Karena ada pepatah Jawa, witing trisno jalaran soko kuliner. Ya. Ya. Kalau sudah lagi rame kemudian diajak makan, insya Allah nggak jadi rame Bu ya. Jadi witing trisno jalan soko kuliner. Tetapi apa akibatnya kalau kita punya frame seperti ini? Romantis itu mahal. Akhirnya kalau tanggal muda romantis, tanggal tua
Tidak romantis. Apalagi kadang-kadang pikiran kita romantis itu harus jalan-jalan di pantai, di tempat-tempat indah. Kalau Bapak Ibu ingat film India, itu pasti kalau lagi nari-nari romantis itu di tempat-tempat yang indah. Di mana, Pak? Gunung, pantai, minimal rel kereta api. Ya. Jadi sehingga pikiran kita harus liburan, harus mahal, Pantai Kuta, Danau Toba, ya. Dan itu yang menjadikan pikiran kita nggak usah romantis-romantis amat, mahal. Itu hal yang kurang tepat.